Selamat pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama dengan saya Camar Haenda. Dan saya Aya Nufus pemirsa, inilah News Pagi selengkapnya. Kalau anak istri saya lepas untuk melewati akses tersebut, otomatis 99% anak istri yang meninggal. Saya bilang, enggak lah, biar kami bareng meninggal aja. Dan saya juga bilang ke anak-anak, maafkan Abi ya kalau salah. Terus sebagai seorang ayah tentunya, walaupun menyampaikan motivasi seperti ini, tapi benar-benar di dalam hati itu, wah ini kayaknya semoga kalau kita tidak lolos di perbatasan, insya Allah kita bertemu di surga. Saya bisa membayangkan, saya juga seorang bapak yang punya putri masih kecil. Abi terima kasih karena Abi ngelayarin Filin dan Abi yang Cahas ini. Duduk sana. Ya, saksikan kesaksian WNI yang selamat dari jalur Gaza di The Prime Show pemirsa malam ini pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, tersangka penipuan selebritas Jessica Iskandar, Christopher Stefanus Budianto tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di News Pagi. Terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Haenda dan rekan saya Aya Nufus. Pemirsa, warga desa Bacem, Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan kerangka manusia yang dicor di dalam rumah. Ya, kerangka itu ditemukan tak sengaja dalam kamar oleh pembeli rumah yang hendak melakukan renovasi. Kerangka manusia ini ditemukan oleh seorang pekerja bangunan saat hendak membongkar gundukan cor semen di lantai yang ada di salah satu kamar yang terkunci. Penemuan kerangka manusia ini terjadi saat rumah kosong tersebut akan direnovasi oleh pemilik yang baru. Sang pemilik baru sudah 2 bulan membeli rumah dari adiknya ini curiga dengan sebuah kamar yang terkunci rapat. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara tim forensik, kerangka manusia ini diidentifikasi seorang perempuan dan diduga terkubur sejak setahun hingga 1,5 tahun lalu. Untuk yang lainnya kita identitas belum bisa memastikan, jelas masih kita proses penyelidikan. Kalaupun nanti hasil seperti apa nanti akan kita tindak. Jadi yang jelas berbagai macam kemungkinan ini masih mungkin terjadi dan kita akan mempersempit dari hasil olah TKP, kemudian keterangan-keterangan dari saksi atau yang lain berbagai macam pihak yang nanti bisa menjelaskan. Kerangka manusia ini akan diperiksa lebih lanjut oleh tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Kediri dan tim Lab 4 Polda Jatim, termasuk perhiasan dan beberapa kain yang ditemukan bersama kerangka. Sementara pemilik rumah sebelumnya, S, tengah dimintai keterangan di Mapolres Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tersangka penipuan selebritas Jessica Iskandar, Christopher Stefanus Budianto, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Christopher ditangkap polisi di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok, Thailand. Balikin uang saya, balikin mobil-mobil saya, uang saya, balikin.
Dengan menggunakan maskapai Garuda GA869 rute Bangkok Jakarta, Christopher Stefanus Budianto tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, digiring oleh tim divisi Jupiter dan Polda Metro Jaya. Tersangka penipuan 9,8 miliar ini kemudian dibawa menuju Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Korban penipuan Christopher, Jessica Iskandar bersama kuasa hukumnya juga berada di Bandara Soekarno-Hatta saat tersangka tiba dari Thailand. Meski merasa lega karena tersangka tertangkap, Jessica Iskandar mengaku emosional karena menjadi korban penipuan. Dan sekarang sosok yang membuat masalah ini terjadi di keluarga aku, rasanya tuh aku kayak gimana ya, kayak ya aku meledak lah, pokoknya aku gak pernah kayak gitu sama orang, tapi aku tuh rasanya kayak udah kesel banget, aku tuh langsung luapin, aku tuh langsung teriak gitu, karena aku bener-bener Tuhan gitu, kayak wah kenapa tega banget gitu ngelakuin ini sama aku, padahal aku gak pernah jahat sama dia, aku gak pernah jahat gitu. Kenapa dia bisa-bisanya tega untuk apa ya, ibaratnya menyiksa aku ya saat aku hamil, melahirkan. Wah itu benar-benar ketemu dia lagi tuh kayak nge-flashback tuh, kayak buka lembaran luka yang aku udah ibaratnya berusaha aku ikhlaskan. Christopher dilaporkan oleh Jessica Iskandar atas dugaan penipuan pada Juni 2022. Christopher diduga menggelapkan uang Jessica Iskandar senilai 9,8 miliar rupiah dengan modus bisnis penyewaan mobil. Christopher Stefanus Budianto ditangkap polisi di Bandara Suwarnabhumi, Bangkok, Thailand, Selasa pukul 14 waktu setempat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua ini memberikan tenggat waktu terhadap pemerintah Indonesia untuk membebaskan sandera pilot Susi Air. Terkait hal tersebut, Menko Polhukam menyerahkan semuanya ke pihak TNI Polri. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB memberikan tenggat waktu terhadap sandera pilot Susi Air. KKB memberikan tenggat waktu untuk pemerintah Indonesia untuk memenuhi kemauan KKB. KKB mengancam akan menembak sandera pilot Susi Air bila pemerintah Indonesia tidak memenuhi tuntutan yang mereka inginkan agar sandera dilepaskan. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi tenggat waktu KKB tersebut, mengatakan semuanya serahkan kepada TNI Polri. Nanti tanyakan ke TNI dan Polri ya. Penyanderaan terhadap pilot Susi Air sendiri sudah berlangsung lama, kurang lebih 9 bulan. Namun hingga saat ini sandera belum berhasil dibebaskan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. KPUD Jember menerima logistik pemilu dari KPU Pusat berupa bilik suara dan kotak suara. Sementara itu ribuan logistik untuk pemilu 2024 juga sudah tiba di gudang logistik Kabupaten Gianyar, Bali. KPUD Jember telah menerima 12.500 kotak suara dan 6.000 bilik suara dari KPU Pusat pada hari ini. Sementara diketahui kebutuhan di KPUD Jember untuk kotak suara sejumlah 38.530 dan bilik suara 30.824. Terkait hal tersebut, rencananya pada hari berikutnya kekurangan logistik akan dipenuhi. Diketahui KPUD Jember sempat mengalami keterlambatan terutama penyediaan gudang logistik. Hal ini terjadi lantaran beberapa waktu lalu KPUD Jember gagal menyewa gudang penyimpanan. Sebelumnya KPUD Jember telah menerima tinta sebanyak 15.412 botol, segel sebanyak 740.370 serta segel plastik sebanyak 200.356.
Terkait hal tersebut, diharapkan pada awal Januari 2024, KPUD Jember sudah dapat menerima surat suara. Setelah melakukan pengecekan, logistik yang dikirim ke KPUD Jember tidak ditemukan kerusakan. Sementara itu, satu persatu logistik untuk pemilihan umum 2024 juga sudah tiba di gudang logistik KPU Kabupaten Gianyar, Bali. Mulai dari bilik suara, kotak, tinta, hingga tanda pengenal KPPS dan saksi, sedangkan untuk surat suara masih menunggu kiriman dari KPU Pusat. Guna mengamankan ribuan logistik yang sudah tiba, KPU Gianyar dijaga ketat oleh petugas kepolisian selama 24 jam dan akan dilakukan hingga pemilu 2024 berakhir. Pemirsa, tim gabungan Bawaslu bersama Satpol PP Tulung Agung Jawa Timur mencopot ratusan baliho calon legislatif. Pencopotan baliho dilakukan karena para caleg ini dinilai telah mencuri start melakukan kampanye yang seharusnya baru boleh dilakukan pada 28 November mendatang. Penertiban baliho caleg ini dilakukan selama 3 hari di seluruh kecamatan Tulung Agung. Bawaslu mencatat terdapat lebih dari 130 baliho caleg yang berisi ajakan untuk memilih calon tertentu. Komisioner Bawaslu Tulung Agung Nurul Muhtadin mengatakan dalam penertiban kali ini Bawaslu fokus pada baliho maupun reklam caleg yang menyertakan unsur ajakan untuk mencoblos. Hal ini dinilai melanggar aturan karena belum masuk masa kampanye. Petugas sangat berhati-hati dalam melakukan pencopotan baliho caleg. Mereka menjaga baliho tersebut tidak rusak agar bisa diambil kembali oleh pemiliknya. Bawaslu menegaskan baliho-baliho ini bisa dipasang kembali oleh para caleg jika telah masuk masa kampanye mulai 28 November mendatang. Di mana pada pertemuan kita terakhir dengan partai politik, perwakilan partai politik itu kita sepakati bahwa partai politik bisa menertibkan sendiri. Dan menertibkan dalam hari ini yang sudah dipasang bisa diturunkan sendiri atau dihilangkan unsur ajakannya atau diterjemahkan. Meski perwakilan partai politik sudah diberi waktu untuk menertibkan baliho masing-masing, namun setelah jangka waktu 14 hari, baliho tidak juga diturunkan. Hal inilah yang membuat tim gabungan Bawaslu Tulung Agung harus bertindak tegas. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran dilaporkan ke Bawaslu karena libatkan anak di bawah umur dalam tayangan iklan di stasiun televisi swasta. Iklan juga diduga mencuri start kampanye. Radar Demokrasi Indonesia melaporkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu. Tayangan iklan pemilu di stasiun televisi swasta diduga melanggar karena libatkan anak di bawah umur dan diduga curi start kampanye. Dalam iklan tersebut memperlihatkan ilustrasi anak di bawah umur yang dinarasikan untuk kesejahteraan anak. Nama capres juga ditampilkan pada bagian akhir iklan. Saya temukan satu aja, satu iklan dari salah satu media TV nasional dari pagi, itu aja. Karena video dan gambar itu sudah jelas, terang-terangan dia melakukan kampanye dan melibatkan ada video atau gambar seorang anak, gitu. Anak yang di bawah umur, yang mana jelas-jelas itu sudah melanggar undang-undang pemilu. Gitu. Berdasarkan ketetapan KPU, masa kampanye Capres dan Cawapres baru akan dimulai pada 28 November mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ikatan Mahasiswa Revolusioner Jawa Barat menggelar aksi di depan gedung DPRD Jawa Barat. Massa menyoroti istana soal intervensi hukum. Ikatan Mahasiswa Revolusioner Jawa Barat mengendus adanya intervensi pihak istana dalam putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres 40 tahun. Bahkan putusan yang diketok oleh adik ipar Presiden Jokowi itu dinyatakan Majelis Kehormatan MK terdapat pelanggaran kode etik. Aksi unjuk rasa ini sengaja digelar lantaran putusan MK pada 16 Oktober silam seolah memberikan karpet merah terhadap salah satu pihak. Akibatnya putusan tersebut berdampak pada berkurangnya kepercayaan publik terhadap MK.
Oleh karena itu, Koordinator Aksi Ikatan Mahasiswa Revolusioner Jawa Barat, Mulyadi, mengaku khawatir kepercayaan publik terhadap MK sebagai institusi penegak hukum akan semakin menghilang. Pihaknya berharap ke depan ada perbaikan di dalam institusi penegak hukum. Kelompok Lingkar Wawasan di Kota Bandung menggelar diskusi panel Klub Akademos, Nepotisme, dan Tantangan Demokrasi Bangsa. Dihadiri puluhan mahasiswa di Kota Bandung, pertemuan hari ini mendiskusikan putusan kontroversial MK terkait dengan bolehnya capres-cawapres di bawah 40 tahun dengan syarat pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Para pembicara dari kelompok pemuda yakni Yusuf Sugiarto, Ketua HMI Kota Bandung, Aam Izul Islam, Ketua Kami Bandung, dan Ariel Anggrawan, Ketua GMNI Bandung. Para pembicara memiliki kesepahaman terkait dugaan praktik nepotisme dalam putusan MK tersebut. Putusan MK tersebut juga seolah menjadi karpet merah bagi Gibran untuk maju sebagai cawapres. Jika menilik pengalaman dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden saat ini, pasangan Ganjar dan Mahfudlah yang memiliki pengalaman di eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Disinyalir kemudian ada nepotisme yang terbangun atas kejadian momentum politik hari ini yang kemudian MK memutus sesuatu yang padahal kemudian itu bukan kewenangannya untuk menambahkan suatu syarat. Dan kemudian sedangkan hakimnya itu seorang paman atau kerabat, dan ini kemudian diatur juga di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa tidak boleh kemudian seorang hakim itu mempunyai hubungan semenda atau hubungan darah dengan orang atau dengan si pemohon, begitu. Capres dan cawapres yang menurut saya ideal itu adalah yang mampu menyetarakan cita-cita anak tukang beca dengan anak jenderal. Artinya dia mampu menjaga bangsa ini baik dalam hak pendidikan, hak kesehatan, dan kemudian tentunya mempunyai kapabilitas dalam memimpin, begitu. Karena kalau untuk kemudian menjadi seorang pemimpin, karena kita harus menilai tolok ukur seseorang itu mampu atau tidak, mungkin pengalaman menjadi salah satu referensi. Pemirsa, dukungan untuk Capres-Cawapres Ganjar Mahfud dilakukan para relawan dan simpatisan. Dukungan dari beberapa daerah ini berbentuk ragam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Loyalis dan simpatisan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud menciptakan suasana guyup bagi masyarakat dengan berbagai program bermanfaat. Seperti yang dilakukan oleh relawan Ganjar untuk semua dengan menggelar kegiatan lomba masak sehat di Tangerang, Banten. Selain sebagai ajang silaturahmi, lomba masak bagi ibu-ibu ini juga menjaga kekompakan antar warga. Untuk membantu menggerakkan ekonomi para ibu rumah tangga, relawan Mak Ganjar menggelar kegiatan baking class untuk membuat cupcake di Jakarta. Koordinator relawan mengatakan sejak tahun 2022, Mak Ganjar berkomitmen memberikan kegiatan positif bagi masyarakat, salah satunya kegiatan bagi ibu-ibu. Para peserta mengaku tertarik mengikuti kegiatan pelatihan karena memberikan inspirasi untuk membuka usaha. Sementara di Bandar Lampung, relawan Krivisaya Ganjar mengangkat citra makanan khas Lampung melalui pelatihan pembuatan tempoyak. Para peserta tak hanya diajarkan cara membuat tempoyak dari buah durian sisa atau tidak terpakai, tapi juga penggunaan sebagai campuran makanan. Relawan juga mendorong para peserta untuk memproduksi dan menjual tempoyak hasil buatan sendiri agar dapat menambah penghasilan keluarga. Para pendukung Ganjar Mahfud yang tergabung dalam Serikandi Ganjar juga mengadakan pelatihan bermanfaat bagi masyarakat. Mereka mendukung kemajuan UMKM dengan menggelar pelatihan pembuatan bawang goreng bersama milenial di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini untuk mewadahi kemampuan milenial agar mereka bisa belajar mengembangkan kemampuan dirinya masing-masing dalam berusaha. Untuk mendorong pertumbuhan geliat ekonomi para driver ojek online, relawan Kajol Indonesia dukung Ganjar menggelar pelatihan UMKM di Cianjur, Jawa Barat. Dalam pelatihan UMKM itu, para driver ojek online belajar memulai usaha untuk meningkatkan perekonomian keluarga.
Selain itu, simpatisan Ganjar Pranowo tersebut juga mendirikan koperasi untuk memudahkan para komunitas ojek online dalam memulai usaha. Pemirsa, melalui berbagai programnya, Partai Perindo terus bergerak di tengah masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk menyampaikan visi misi Partai Perindo, sekaligus mendukung pemenangan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Saya Partai Pemuda Perindo bersama organisasi sayap kepemudaan Partai Koalisi Pendukung Pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD menggelar Fun Mini Soccer di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bukan sekadar bermain sepak bola, kegiatan ini juga untuk memperkuat silaturahmi sekaligus soliditas antar partai pendukung menuju pemenangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Semua kawan-kawan hadir semua dari perwakilan TPN, AMK, P3, BMI, PDIP, dan Lasmura Hanura ya teman-teman ya. Dan hari ini kita sudah mulai mengagendakan. Jadi ini sebuah agenda rutin yang kita adakan untuk sebagai silaturahmi ke depannya untuk memenangkan capres sesuai dengan pilihan partai kami ya. Sementara itu di Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Caleg DPRD DKI Dapil 10 Jakbar Antonius Hartanto menggelar pelatihan merangkai bunga yang diikuti puluhan ibu-ibu rumah tangga dan anak muda. Pelatihan digelar untuk mengedukasi dan menambah keterampilan agar mampu membuka usaha sendiri. Yang saya bidik adalah para pelaku usaha atau yang baru mau mulai usaha di wilayah lingkungan Dapil 10 Jakarta Barat. Tak ketinggalan di berbagai kegiatannya, Partai Perindo juga menyampaikan visi misinya serta dukungannya kepada Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka hari ulang tahun ke-77 Kabupaten Muara Enim, digelar rapat paripurna istimewa kedua dan dihadiri PJ Gubernur Sumatera Selatan. Rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Muara Enim dalam rangka memperingati HUT ke-77 Kabupaten Muara Enim di gedung DPRD Kabupaten Muara Enim dihadiri oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni. PJ Gubernur Sumatera Selatan juga memuji berbagai capaian dan torehan prestasi yang berhasil dibuat oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim. Ia berharap capaian bisa dipertahankan dan ditingkatkan agar Kabupaten Muara Enim lebih maju dan berkembang lagi di tahun-tahun berikutnya. Dan ini sudah membuat Muara Enim ini sudah sangat maju, artinya sudah banyak capaian-capaian yang diperoleh, walaupun di sisi lain tentu masih perlu kerja keras untuk peningkatan-peningkatan. Maka harapan saya dengan hari ulang tahun ke-77 ini, Muara Enim nanti semakin maju, kemudian semakin sejahtera masyarakatnya. Kita optimis, kita bangun Muara Enim ini dengan segenap potensi, ya, alamnya bagus, SDM-nya bagus, ya. Cuma semuanya itu harus kita dasarkan pada aturan, ya. Usai melaksanakan rapat paripurna, PJ Gubernur didampingi PJ Bupati meresmikan Mall Pelayanan Publik yang pertama di Sumatera Selatan. Sebelumnya, rangkaian acara telah digelar mulai dari perlombaan hingga kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat untuk bersama-sama merasakan kemeriahan hari ulang tahun. Dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah perusahaan BUMN terus mengembangkan hidrogen hijau untuk memenuhi kebutuhan sumber energi bersih di dalam negeri. Hal itu diharapkan mampu mempercepat transisi energi dan mencapai net zero emission di tahun 2060. PT PLN Persero baru saja meresmikan 21 unit green hydrogen plant yang tersebar di seluruh Indonesia di PLTGU Tanjung Priuk, Jakarta. Gebrakan PLN melalui inovasi ini mampu memproduksi 199 ton green hydrogen per tahun, membuat PLN menjadi pionir terbentuknya rantai pasok kebutuhan hidrogen di masa depan.
sebagai bahan alternatif yang ramah lingkungan sekaligus mendukung target pemerintah untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Hidrogen hijau, maka hari ini tepat 30 hari setelah peresmian yang pertama, kami berhasil melakukan ekspansi menjadi 21 pembangkit kami memproduksi hidrogen hijau. Artinya apa? Ini adalah arahan dari Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri ESDM untuk melakukan transisi energi, yaitu mengubah penggunaan energi fosil dengan emisi gas rumah kaca yang tinggi menjadi energi bersih dengan emisi gas rumah kaca yang emisinya 0. Ini luar biasa, dalam waktu seminggu replikasi dan akselerasi itu betul dilaksanakan, dan saya terima kasih betul kepada PLN yang sangat komitmen untuk hidrogen ini bahan bakar masa depan Indonesia. Kita harus mulai dari sekarang. Ini bagian penting dari transisi energi kita dari Indonesia nih, baik yang hidrogen macam-macam. Di sini kebetulan yang green hydrogen, jadi yang kelasnya itu paling tinggi lah gitu. Pada bulan Oktober, PLN telah meresmikan Green Hydrogen Plant pertama di Indonesia di PLTGU Muara Karang, Jakarta. Kedepannya, PLN tidak hanya menghadirkan Green Hydrogen Plant saja, namun juga membuat Hydrogen Refueling Station atau stasiun pengisian hidrogen, dan juga pengoperasian full cell generator yang berbahan bakar green hydrogen. Dari Jakarta, Ismalia Guntur Zulkarnandi, Pandu Priyo IG, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Henda dan Ayan Ufus. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita akan menuju ke informasi selanjutnya. Pemirsa, sebuah pabrik pengolahan limbah plastik di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada Selasa siang. Ya, kebakaran yang diduga akibat puntung rokok ini pemirsa ini menyambar tumpukan plastik membuat panik warga. Asap tebal membumbung tinggi dari sebuah pabrik tempat pengolahan limbah plastik di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepanikan warga pun sempat terjadi lantaran lokasi pabrik pengolahan limbah plastik yang terbakar ini berada di tengah permukiman warga yang cukup padat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan mudah membesar hingga meludaskan hampir seluruh limbah plastik yang berada di dalam pabrik. Sejumlah warga bahu-membahu membantu petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan untuk melokalisir kobaran api. 5 unit pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah 4 jam proses pemadaman. Kebakaran diduga akibat adanya warga yang membuang puntung rokok di tumpukan limbah plastik. Lapak plastik, menurut pelapor nama Yani atau disebutnya saksi mata, menurut beliau titik api ada di pinggir lapak plastik. Cuma untuk sementara beliau dugaan sementara menurut beliau adalah dari puntung rokok. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, viral video seorang pria dikeroyok sejumlah oknum Satpol PP Kota Medan. Diduga pengeroyokan ini dipicu akibat kesalahpahaman karena petugas Satpol PP tak terima mobil mereka dipukul. Inilah video seorang pria berkemeja putih dipukul dan ditarik oleh sejumlah oknum petugas Satpol PP Kota Medan. Pengeroyokan ini terjadi di Jalan Amir Hamzah, Medan pada 6 November lalu. Peristiwa bermula saat puluhan anggota Satpol PP yang sedang berada di truk hendak menertibkan pedagang di Pasar Sikambing, Medan. Tiba-tiba, seorang pria memukul truk milik Satpol PP tersebut, mengakibatkan amarah anggota Satpol PP hingga terjadi pengeroyokan. Diduga alasan sang pria memukul adalah karena kesal melihat mobil truk pengangkut Satpol PP Medan ugal-ugalan dan menyalip dirinya yang sedang naik sepeda motor. Dan anggota kita aja yang dipukul, kita buat laporan ke Polres. Jadi sampai saat ini belum ada bertemu dengan korban yang mediasi atau bagaimana? Sudah ada di dalam mediasi di Polsek LP3, tapi
kayaknya korban aneh kalau saya lihat seperti itu. Meski sudah dilakukan mediasi, sang pria tetap bertekad menempuh jalur hukum. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa buruh terkait upah minimum provinsi di depan Balai Kota Jakarta berujung ricuh. Massa buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi menjadi 5,6 juta per bulan. Aksi saling dorong antara massa buruh dengan petugas kepolisian terjadi tepat di depan gedung Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa siang. Massa buruh yang mencoba menerobos ke dalam gedung Balai Kota mendapat hadangan dari petugas kepolisian. Akibat aksi saling dorong hingga nyaris baku hantam. Kericuhan baru mereda setelah massa buruh memilih berorasi dengan atribut aksi di depan barikade petugas kepolisian. Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan buruh atas PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan sebagai acuan penetapan UMP DKI tahun 2024. Buruh menilai PP tersebut tidak memenuhi unsur keadilan, sehingga angka yang didapat dalam sidang Dewan Pengupahan tentunya di bawah tuntutan buruh, yakni naik 15% atau sebesar 5,6 juta rupiah per bulan. Kami melakukan aksi keprihatinan terhadap penerapan PP 51 tahun 2023 yang dipaksakan. Karena sesungguhnya dari tahun ke tahun terjadi degradasi penurunan kesejahteraan terhadap UMP. Upah minimum provinsi menurut pemerintah atau menurut kami itu upah minimum pas-pasan. Karena jika itu dipaksakan tentu kenaikan di DKI Jakarta sebagai ibu kota negara sangat memalukan dan memilukan. Tentu kami sebagai serikat pekerja, pegiat organisasi pekerja, kami terpicu dan terpacu untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan pekerja melalui permintaan kami kepada PJ Gubernur. Massa buruh mendesak PJ Gubernur segera mengeluarkan diskresi untuk menetapkan UMP DKI tahun 2024 di luar acuan PP nomor 51 tahun 2023. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi saat puluhan lapak PKL dibongkar oleh petugas Satpol PP. Aksi saling dorong terjadi saat petugas membongkar lapak dengan alat berat. Kericuhan terjadi antara pemilik lapak dan bangunan semi permanen dengan petugas gabungan di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi saling dorong pun terjadi. Petugas membongkar bangunan tersebut karena berada di garis sepadan sungai. Selain itu, bangunan ini berdiri di atas lahan milik Jasa Marga. Warga protes saat warungnya dibongkar menggunakan alat berat. Mereka bersikeras untuk membongkar warungnya sendiri namun ditolak karena sudah diberi waktu 10 hari. Tadi kejadian ini sebetulnya saya sangat menyayangkan sekali ya. Kenapa ini bisa terjadi dan kita lihat proses nanti yang berlanjut. Hanya mungkin tugas bahwa kita ada 2 orang yang luka yang sekarang masuk ke IGD yang lemparan dari kelompok ormas yang tadi saya sebut ini. Rencananya lahan ini akan dijadikan ruang terbuka hijau yang akan dikelola oleh Jasa Marga. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sepeda motor ringsek setelah menabrak truk mogok di Jalan Pantura, Tuban, Jawa Timur. Akibatnya pengendara motor tergeletak di aspal dan menyebabkan luka cukup serius di bagian kepala dan dada. Warga desa Glondong Gede, Tuban, Jawa Timur tergeletak di jalan usai menabrak truk tronton mogok. Korban yang berboncengan dengan anaknya luka cukup serius di bagian kepala dan dada. Peristiwa bermula saat truk tronton di Jalan Pantura, Tuban, Jawa Timur rusak ban belakang sehingga harus berhenti. Tiba-tiba sepeda motor menghantam bak belakang truk. Akibatnya sepeda motor korban ringsek karena kerasnya benturan. Lagi treble bannya itu. Rusak bannya ya? Iya, bongkar ban. Patah atau gimana, Pak? Ya sekalian mau dibongkar. Asnya patah itu ya? Beroda. Ya tahu ngantuk kali itu dari belakang. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kusma Turban untuk mendapatkan penanganan medis. Sedangkan untuk sopir dan truk tronton diamankan di Mapolres Tuban. Berawal dari pengemudi truk
tronton yang bernama Agus Darmali ini mengalami kerusakan pada ban. Nah, kemudian dia berhenti. Pada saat berhenti di belakang dari arah barat ke timur, sepeda motor ini menabrak dari belakang. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari para saksi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Makassar Sports Awards Night 2023 digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, penghargaan yang digelar di Dispora Makassar ini pemirsa menjadi momentum apresiasi para atlet. Makassar menjadi salah satu daerah dengan gemerlap prestasi. Sejumlah atlet Makassar berkontribusi baik untuk provinsi serta nasional. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menggelar Makassar Sport Award Night 2023. Gelaran ini menjadi ajang apresiasi atlet yang masih aktif maupun mantan atlet. 10 atlet berprestasi dan 10 mantan atlet terkemuka mendapatkan penghargaan. Penghargaan ini menjadi momentum apresiasi kepada atlet dan mantan atlet berprestasi. Yang berprestasi bentuk dana sebesar 5 juta dan ada pembinaan, untuk dana pembinaan. Harapannya ke depan Bu dengan mereka lebih meningkatkan prestasinya, dan untuk yang mantan kita memberikan apresiasi kepada mereka yang telah menyumbangkan medalinya kepada khususnya Kota Makassar. Acara ini diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi olahraga di Kota Makassar dalam berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Makassar Sport Award Night 2023 dibuka Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Makassar, Andi Tenri Awarunatsir, serta dihadiri sejumlah Forkompinda dan sejumlah atlet serta mantan atlet terbaik di Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sampaikan informasi pilihan iNews pagi hari ini. Warga Desa Bacem Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan kerangka manusia yang dicor di dalam rumah. Ya, kerangka itu ditemukan tak sengaja dalam kamar oleh pembeli rumah yang hendak melakukan renovasi. Kerangka manusia ini ditemukan oleh seorang pekerja bangunan saat hendak membongkar gundukan cor semen di lantai yang ada di salah satu kamar yang terkunci. Penemuan kerangka manusia ini terjadi saat rumah kosong tersebut akan direnovasi oleh pemilik yang baru. Sang pemilik baru sudah 2 bulan membeli rumah dari adiknya ini curiga dengan sebuah kamar yang terkunci rapat. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara tim forensik, kerangka manusia ini diidentifikasi seorang perempuan dan diduga terkubur sejak 1 tahun hingga 1,5 tahun lalu. Untuk yang lainnya kita belum bisa memastikan, jelas masih kita proses penyelidikan. Kalaupun nanti hasil seperti apa nanti akan kita tindak. Jadi yang jelas berbagai macam kemungkinan ini masih mungkin terjadi dan kita akan mempersempit dari hasil olah TKP, kemudian keterangan-keterangan dari saksi atau yang lain, berbagai macam pihak yang nanti bisa menjelaskan. Kerangka manusia ini akan diperiksa lebih lanjut oleh tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Kediri dan tim Lab 4 Polda Jatim, termasuk perhiasan dan beberapa kain yang ditemukan bersama kerangka. Sementara pemilik rumah sebelumnya, S, tengah dimintai keterangan di Mapolres Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka penipuan selebritas Jessica Iskandar, Christopher Stefanus Budianto, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Christopher ditangkap polisi di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok, Thailand. Dengan menggunakan maskapai Garuda GA869 rute Bangkok Jakarta, Christopher Stefanus Budianto tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, digiring oleh tim divisi Jupiter dan Polda Metro Jaya.
Tersangka penipuan 9,8 miliar ini kemudian dibawa menuju Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Korban penipuan Christopher, Jessica Iskandar bersama kuasa hukumnya juga berada di Bandara Soekarno-Hatta saat tersangka tiba dari Thailand. Meski merasa lega karena tersangka tertangkap, Jessica Iskandar mengaku emosional karena menjadi korban penipuan. Dan sekarang sosok yang membuat masalah ini terjadi di keluarga aku, rasanya tuh aku kayak gimana ya, kayak ya aku meledak lah, pokoknya aku gak pernah kayak gitu sama orang, tapi aku tuh rasanya kayak udah kesel banget, aku tuh langsung luapin, aku tuh langsung teriak gitu karena aku bener-bener Tuhan gitu, kayak kenapa tega banget gitu ngelakuin ini sama aku, padahal aku gak pernah jahat sama dia, aku gak pernah jahat gitu. Kenapa dia bisa-bisanya tega untuk apa ya, ibaratnya menyiksa aku ya saat aku hamil, melahirkan. Wah itu bener-bener ketemu dia lagi tuh kayak nge-flashback tuh, kayak buka lembaran luka yang aku udah ibaratnya berusaha untuk aku ikhlaskan. Christopher dilaporkan oleh Jessica Iskandar atas dugaan penipuan pada Juni 2022. Christopher diduga menggelapkan uang Jessica Iskandar senilai 9,8 miliar rupiah dengan modus bisnis penyewaan mobil. Christopher Stefanus Budianto ditangkap polisi di Bandara Suwarnabhumi, Bangkok, Thailand, Selasa pukul 14 waktu setempat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, iNews melaporkan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengecam serangan Israel ke rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Sementara itu pemirsa, Menlu masih berupaya mencari 3 relawan WNI yang hilang kontak sejak hampir 2 pekan. Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke rumah sakit Indonesia di Gaza. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi murka karena Israel menyerang rumah sakit Indonesia di Gaza. Saat serangan terjadi, 6.000 warga Gaza sedang mengungsi di rumah sakit Indonesia, di mana 12 diantaranya tewas dibunuh tentara Israel. Menlu yang sedang berada di Beijing, China, dan dalam pertemuan dengan perwakilan sejumlah negara berupaya mengajak negara-negara lain untuk turun tangan membantu Palestina. Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke rumah sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan sejumlah warga sipil. Serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional. Semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, harus menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya. Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri masih hilang kontak dengan 3 orang warga negara Indonesia yang menjadi relawan di Rumah Sakit Indonesia. Saya sendiri telah menghubungi UNRWA di Gaza untuk menanyakan situasi Rumah Sakit Indonesia dan memperoleh jawaban bahwa UNRWA juga tidak dapat melakukan kontak dengan siapapun di Rumah Sakit Indonesia saat ini. Saya juga sudah berusaha menghubungi WHO dan Palang Merah Internasional namun belum mendapatkan jawaban. Saya akan terus berusaha untuk menghubungi berbagai pihak guna memperoleh informasi terkait Rumah Sakit Indonesia dan keselamatan 3 warga negara Indonesia tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD mengecam keras tindakan Israel yang melakukan pengeboman rumah sakit Indonesia yang berada di Gaza, Palestina. Pemerintah juga masih berupaya melakukan kontak terhadap 3 orang warga negara Indonesia di Gaza, pemirsa, yang hingga saat ini masih belum diketahui nasibnya. Serangan Israel ke rumah sakit Indonesia di Gaza yang sampai sekarang penghuninya, petugasnya beberapa orang belum bisa dikontak, 13 orang belum bisa dikontak dan kita belum tahu nasibnya sampai berita saat ini. Oleh sebab itu negara-negara yang tergabung di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa itu supaya segera mengeluarkan
revolusi lagi agar serangan-serangan dihentikan dari kedua belah pihak. Itu aja demi kemanusiaan. Masih dicari cara karena tidak mudah juga ya. Situasinya sulit untuk dijangkau dengan kendaraan, kemudian hubungan komunikasi juga tidak mudah. Tetapi pemerintah Indonesia terus berusaha sebaik-baiknya. Dari Indonesia Presiden sudah mengirimkan bantuan lagi kemarin. Dan mungkin insya Allah akan terus diberikan. Pokoknya Indonesia akan terus bersama Palestina di seluruh wilayah. Gagal.